Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janda bohai India bujuk pemuda Indonesia supaya menikahinya dengan imbalan rumah mewah. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe. Semoga kalian semua yang subscribe masuk surga. Gilang, seorang pria berusia 30-an, berasal dari sebuah desa kecil di lereng perbukitan Brebes, Jawa Tengah. Di desa itu, kehidupan mengalir pelan bersama desir angin sawah dan suara ayam yang bersahutan setiap pagi. Ia anak sulung dari 3 bersaudara, dibesarkan oleh seorang ibu yang tegar dan seorang ayah yang bekerja sebagai buruh tani. Semasa kecil, Gilang dikenal pendiam, tapi tangkas. Sejak lulus SMK jurusan Teknik Bangunan, ia bekerja serabutan di kota-kota sekitar, dari Pekalongan hingga Semarang, namun penghasilannya tak pernah cukup untuk menopang keluarganya. Dengan tekad bulat dan restu ibunya, ia memutuskan merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, sebuah langkah besar yang awalnya tak terpikirkan olehnya, apalagi tujuannya bukan Arab Saudi atau Malaysia seperti kebanyakan orang kampung, tapi India, negeri yang nyaris asing baginya. Di India, Gilang ditempatkan oleh agensi pada sebuah perusahaan properti di kota Hyderabad, yang sedang berkembang pesat menjadi pusat teknologi dan infrastruktur. Ia bekerja sebagai teknisi bangunan dan tukang renovasi di proyek-proyek menengah ke atas. Meski awalnya kesulitan berkomunikasi karena bahasa dan logat yang berbeda, lambat laun ia bisa menyesuaikan diri. Ia belajar sedikit demi sedikit bahasa Inggris praktis, dan beberapa kosakata Hindi yang sering digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Kehidupan di sana jauh dari gemerlap. Ia tinggal di kamar kecil berisi 2 ranjang susun bersama 2 rekan senegara, memasak sendiri, mencuci sendiri, dan hanya bisa menelepon keluarganya seminggu sekali. Tapi Gilang tidak mengeluh. Setiap kali lelah, ia menatap foto ibunya di dompet dan mengingat alasan utama mengapa ia pergi sejauh ini, demi masa depan yang lebih baik. Dalam lingkungan kerjanya, Gilang segera dikenal sebagai pekerja yang rajin, disiplin, dan tidak banyak tingkah. Ia tidak pernah datang terlambat, tidak pernah protes soal lembur, dan hasil kerjanya selalu rapi. Ia juga jarang ikut nongkrong atau berjudi seperti beberapa rekan lainnya. Atasannya, Mr. Sharma, seorang pria parubaya keturunan Punjabi, sangat menghargai dedikasi Gilang. Kamu beda dari yang lain, Gilang. Kamu bukan sekadar pekerja, kamu pemegang janji, katanya suatu hari saat melihat Gilang tetap menyelesaikan pekerjaan meski hujan turun deras. Karena reputasinya itu, Gilang kerap dipercaya mengerjakan proyek-proyek pribadi milik klien VIP, pekerjaan yang lebih tenang dan dibayar lebih tinggi. Salah satunya adalah renovasi rumah mewah milik seorang keluarga militer di kawasan Banjara Hills, tempat yang kelak mengubah jalan hidupnya. Proyek rumah di Banjara Hills itu adalah milik seorang wanita muda bernama Nikita. Rumah itu tampak megah dari luar, namun sunyi dan tak terurus di dalam. Cat mengelupas, taman tak dipangkas, dan jendela dibiarkan tertutup rapat. Gilang tidak banyak bertanya. Ia datang setiap pagi, membawa alat kerja dan bahan, dan mulai merenovasi ruang demi ruang. Perlahan, ia mengetahui dari tukang kebun bahwa pemilik rumah itu adalah seorang janda dari perwira Angkatan Udara India yang gugur dalam misi militer di wilayah perbatasan. Nikita, yang tinggal bersama anak kecil dan ibunya, jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di balkon atas, memandangi langit sore yang perlahan merah. Ada sesuatu yang menyayat dalam pandangan matanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, luka yang dalam, mungkin karena kehilangan cinta seumur hidup. Hari demi hari, tanpa sadar hubungan Gilang dan keluarga Nikita mulai mencair. Setiap pagi, Nikita akan menyuruh pembantunya membawakan teh masalah hangat dan roti ke tempat Gilang bekerja. Kadang, ia turun langsung membawa minuman itu sendiri, mengenakan salwar kameez sederhana, tanpa rias wajah, namun tetap menampakkan keteduhan. Awalnya mereka hanya bertukar sapaan sopan. Namun lambat laun, Nikita mulai bertanya soal latar belakang Gilang, tentang Indonesia, tentang keluarganya. Gilang menjawab dengan singkat dan hormat, tapi ada ketulusan dalam caranya berbicara. Ia tidak genit, tidak menyanjung, hanya berbicara apa adanya. Nikita seolah melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pria Jawa ini, kesederhanaan, kejujuran, dan ketenangan yang langka di tengah hidupnya yang penuh gejolak. Ia mulai memperhatikan lebih dekat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nikita merasakan sesuatu yang mirip harapan. Waktu berjalan, dan interaksi antara Gilang dan Nikita menjadi semakin akrab, meski tetap dalam batas kesopanan yang dijaga Gilang dengan sangat hati-hati. Setiap kali Nikita datang membawa teh atau bertanya tentang pekerjaannya,
Gilang selalu menyambutnya dengan sikap hormat, tidak berlebihan, dan tanpa niat memikat. Namun diam-diam, Nikita menikmati momen-momen singkat itu. Ia merasa aman di dekat Gilang, berbeda dengan pria-pria lain yang ia temui pasca kepergian suaminya. Dalam dirinya, Nikita masih berduka. Suaminya adalah seorang pilot tempur, patriot negara yang gugur saat sedang menjalankan tugas menjaga langit di wilayah konflik perbatasan. Kehilangan itu membekas sangat dalam. Ia telah menutup hatinya untuk siapapun. Tapi kini, tanpa ia sadari, kehadiran seorang pekerja asing sederhana seperti Gilang telah membuka sedikit celah di dinding hatinya yang beku. Sampai pada suatu sore yang teduh, saat pekerjaan hampir selesai, Gilang diminta masuk ke ruang tamu oleh ibu Nikita. Perempuan parubaya itu duduk anggun, mengenakan sare berwarna pastel, menatap Gilang dengan pandangan serius tapi lembut. Ia tak berputar-putar. Dengan bahasa Inggris yang perlahan namun jelas, ia menyampaikan maksudnya. Gilang, katanya, kau pekerja yang baik, tenang, jujur, dan bertanggung jawab. Putriku, butuh seseorang seperti itu. Jika kau bersedia menikahinya, kami akan memberimu kompensasi, 100 juta rupiah. Gilang terdiam. Matanya menatap lantai, kemudian perlahan menatap wajah wanita tua itu. Ia bingung. Bukan hanya karena jumlah uang yang besar, tapi karena arah pembicaraan yang tiba-tiba dan mengguncang prinsip hidupnya. Baginya, pernikahan bukanlah perkara imbalan. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Di balik suara kipas angin yang berdecit dan derik nyamuk di kamarnya yang sempit, pikirannya bergulat hebat. Uang 100 juta bukan angka kecil. Ia bahkan belum pernah memegang uang sebanyak itu dalam hidupnya. Dengan uang itu, ia bisa membayar utang keluarganya, memperbaiki rumah ibunya yang hampir roboh, bahkan mungkin memulai usaha sendiri agar tak perlu menjadi buruh lagi. Tapi hati kecilnya berontak. Ia tidak bisa membayangkan menikahi seseorang karena bayaran. Pernikahan, menurut ajaran ibunya, adalah janji suci, bukan transaksi. Ia takut jika menerima uang itu, hatinya akan terikat bukan oleh cinta, melainkan utang budi dan rasa bersalah. Ia tahu, jika ia melangkah tanpa keikhlasan, rumah tangga itu akan menjadi beban, bukan berkah. Lebih dari sekadar uang dan pernikahan, Gilang menghadapi benturan budaya yang tak ringan. Ia tahu, di India, beberapa keluarga masih mempraktikkan perjodohan atau pernikahan yang disusun oleh orang tua, kadang bahkan disertai mas kawin atau imbalan. Tapi Gilang tumbuh dalam budaya Jawa yang memuliakan kesederhanaan dan kejujuran dalam hubungan. Ia tak terbiasa dengan gagasan mencintai seseorang karena dorongan luar. Ia ingat betul pesan ibunya sebelum berangkat ke India, yang disampaikan sambil menahan air mata. Gilang, nek kowe kerja nang endi wae, ojo nganti ilang nurani. Ojo dol tresno mung mergo duit. Gilang, dimanapun kamu bekerja, jangan sampai kehilangan nurani. Jangan menjual cinta hanya karena uang. Kalimat itu kini berdengung keras dalam kepalanya. Ia sadar, jikapun ia menerima tawaran itu, ia harus memastikan bahwa hatinya benar-benar siap untuk mencintai, bukan sekadar menerima. Keesokan harinya, saat sore mulai turun dan cahaya matahari menguning lembut di antara celah jendela, Gilang memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Nikita. Ia menunggu hingga wanita itu keluar ke balkon seperti biasa, lalu menyapanya dengan sopan. "Madam, boleh saya bicara sebentar?" Tanyanya pelan. Nikita memandangnya, sedikit terkejut, lalu mengangguk dan mempersilakannya duduk di bangku taman belakang. Dengan nada lirih dan terukur, Gilang menceritakan bahwa ia telah diminta oleh ibunya untuk mempertimbangkan lamaran, dan tawaran uang, yang menyertainya. Nikita tampak terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku tidak tahu soal tawaran itu," katanya akhirnya. "Aku tidak ingin dinikahi karena kasihan, atau karena uang. Aku hanya ingin bisa hidup tenang bersama seseorang yang tidak melihatku sebagai janda perang." Suaranya menggetarkan dada Gilang. Di hadapannya duduk seorang perempuan yang tak ingin dibeli, tapi dipahami. Ia pun mulai merasakan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya sejak lama, ia bukan hanya seorang pekerja di negeri asing, melainkan seseorang yang bisa berarti lebih dari itu. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang aneh. Gilang tetap bekerja seperti biasa, namun pikirannya tak bisa lepas dari percakapan sore itu. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Nikita yang membuatnya tak sekadar merasa kasihan, tetapi juga tergerak. Di balik tatapan sendunya, ia melihat keberanian. Di balik kesendiriannya, ia melihat kekuatan. Perlahan,
Gilang mulai membayangkan kehidupan bersama Nikita bukan sebagai beban atau kewajiban, melainkan sebagai harapan. Suatu sore, Nikita datang menghampirinya tanpa membawa teh atau roti seperti biasanya. Ia hanya duduk di tepi taman dan berkata pelan, "Aku tahu ini semua terasa aneh bagimu. Tapi aku tidak sedang mencari pelindung. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menerima masa laluku tanpa rasa takut." Gilang menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Saya tidak takut masa lalu, Madam. Saya hanya takut jika hati saya tidak jujur." Untuk pertama kalinya, senyum Nikita terlihat tanpa beban. Senyum seorang perempuan yang siap melangkah lagi. Keputusan besar akhirnya diambil. Setelah merenung panjang dan menimbang segalanya, bukan hanya soal uang, tapi juga tentang rasa hormat dan komitmen, Gilang memutuskan menolak tawaran uang 100 juta rupiah yang diajukan ibu Nikita. Ia mendatangi rumah itu pada pagi hari yang cerah, membawa hasil akhir dari pekerjaannya sekaligus niat dalam hatinya. Di hadapan ibu Nikita, ia menunduk sopan dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa menerima uang itu. Jika saya menikahi Nikita, itu bukan karena imbalan. Tapi karena saya melihat sesuatu dalam dirinya yang ingin saya jaga." Ibu Nikita terdiam lama. Ia tidak marah, tidak kecewa. Hanya memandang pria Jawa di hadapannya dengan mata yang dalam, penuh kejutan sekaligus penghormatan. "Kau lelaki langka, Gilang," katanya akhirnya. "Dan mungkin, itu yang dibutuhkan putriku." Gilang dan Nikita menikah dalam sebuah upacara sederhana yang berlangsung hikmat di ruang tengah rumah yang dulu ia renovasi sendiri. Tidak ada pesta besar, tidak ada perhiasan mencolok, dan tidak ada tamu pejabat. Yang hadir hanya keluarga terdekat Nikita, beberapa rekan kerja Gilang, dan seorang pemuka agama yang memimpin prosesi. Nikita mengenakan sare putih gading dengan sulaman emas halus, wajahnya tanpa rias berlebihan, namun justru tampak lebih tenang dan indah. Gilang mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, berdiri gagah namun gugup. Ketika mereka mengucap janji, suasana ruangan seperti membeku dalam kesunyian yang suci. Dalam diam, mereka menyatukan luka dan harapan, tanpa banyak kata, tapi penuh makna. Bagi Nikita, ini bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang membuka lembaran baru. Bagi Gilang, ini adalah rumah baru yang dibangun dari keberanian dan ketulusan, bukan dari materi. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan perlahan namun stabil. Gilang tetap bekerja sebagai teknisi sambil sesekali membantu mengelola rumah. Ia juga mulai belajar bahasa Hindi dan Urdu agar bisa lebih dekat dengan Kabir, anak Nikita yang kini memanggilnya Abbu. Meski awalnya canggung, Kabir mulai terbiasa dengan kehadiran Gilang, dari bermain bola di taman hingga belajar berhitung di ruang tengah. Nikita pun kembali menemukan ketenangan dalam hidupnya. Ia mulai menulis lagi, sesuatu yang lama ia tinggalkan sejak kepergian suaminya. Rumah itu yang dulu sunyi, kini terdengar tawa anak kecil, bunyi peralatan masak, dan suara radio tua yang memutar lagu-lagu klasik India di sore hari. Meski sederhana, keluarga kecil itu perlahan membangun kebahagiaan mereka sendiri, bukan dari harta atau kemewahan, tapi dari rasa saling menerima dan menyembuhkan. Beberapa minggu setelah pernikahan, Gilang duduk di teras rumah pada malam hari dengan secangkir teh dan selembar kertas di pangkuannya. Ia menulis surat untuk ibunya di Brebes, surat yang panjang dan penuh rasa. "Bu," tulisnya, "anakmu sudah menemukan rumah, bukan dari tembok dan atap, tapi dari hati yang tulus menerima. Aku tidak membawa uang 100 juta seperti yang mungkin ibu harapkan, tapi aku membawa cinta yang tidak bisa dibeli. Aku menikah bukan karena dijanjikan kekayaan, tapi karena aku menemukan seseorang yang membuatku merasa berarti." Ia menutup surat itu dengan air mata haru, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tahu, hidupnya memang tak berjalan sesuai rencana, tapi justru karena itu ia sampai di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Dicintai, diterima, dan merasa utuh.